Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 7 subtema 1 pemimpin di sekitarku. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 13 sampai dengan 22. Nah adik-adik sebelum mulai Kak Rina mau menanyakan kabar adik-adik dulu nih. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita mulai. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Nah, ini contoh pemain orkestra ya adik-adik ya. Nah, lalu kemudian kita lihat ada lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Boleh dinyanyikan dengan arahan Bapak Ibu Guru ya. Kemudian nanti dipelajari nyanyian tersebut, lalu kita berikutnya adalah apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini. Nah, ini ada teks pidato, boleh dibaca dahulu ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan menjawab yang berikut ini. Sampaikan hasil diskusi. Nah, ini yang ini ya, lakukan bersama kelompokmu, bacalah teks pidato di atas, identifikasikan informasi berikut, pembicara, pendengar, tempat, suasana, dan poin penting. Ya, pembicaranya adalah siswa, pendengarnya adalah siswa juga, tempat pidatonya di sekolah, suasananya adalah tenang dan hikmat, kemudian poin-poinnya ada salam pembuka, pendahuluan, menyampaikan tentang bersejarahnya tanggal 21 April, lalu bagian isi memaknai Hari Kartini dengan meningkatkan peran wanita demi kemajuan bangsa, lalu yang keempat penutup, yang kelima salam penutup. Nah, pada pembelajaran 1, kamu sudah membuat konsep pidato berdasarkan bacaan. Sekarang, buatlah konsep pidato dengan menuliskan dalam bentuk skema seperti berikut ini. Nah, Karina ambil contoh yang tadi peringatan Hari Kartini ya, yaitu temanya tadi peringatan Hari Kartini, judulnya memaknai peringatan Hari Kartini. Poin pentingnya tadi sama seperti yang di atas, berarti ya yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua pendahuluan, yaitu menyampaikan tentang bersejarahnya tanggal 21 April. Ketiga bagian isi, yaitu memaknai Hari Kartini dengan meningkatkan peran wanita demi kemajuan bangsa. Lalu ada bagian penutup dan salam penutup. Nah, sekarang kita benar-benar ada bacaan tentang R.A. Kartini nih adik-adik. R.A. itu panjangannya Raden Ajeng Kartini. Dibaca dahulu ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. Informasi penting apa tentang Raden Ajeng Kartini? Yaitu lahir di Jepara 21 April 1879. Keluarga bangsawan, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, anak kelima dari 11 bersaudara. Lalu menempuh pendidikan hingga umur 12 tahun di ELS Europis Lagere School. Menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat saat umur 24 tahun. Meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Nah, berdasarkan surat-surat Kartini kepada teman-teman Belandanya, maka terbitlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Yang kedua, sikap-sikap apa yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini? Yang pertama adalah peduli terhadap sesama, terutama kaum perempuan Indonesia, mudah bergaul, patuh dengan orang tua, penuh semangat, pekerja keras, pantang menyerah, dan berpikiran maju. Nah, kemudian berikutnya kita lihat gambar. Ini ada Dayu sepertinya ya yang suka pakai bando, lalu ini ada wanita dewasa. Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Nah, diskusikan ya adik-adik. Karina buat di sebelah kanan. Yang pertama, sebelum pubertas suara belum melengking, setelah pubertas suaranya melengking. Nah, sebelum pubertas pinggul belum membesar, setelah pubertas pinggul membesar atau melebar. Kemudian sebelum pubertas belum tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat kelamin, setelah pubertas sudah tumbuh. Lalu sebelum pubertas dada belum membesar, setelah pubertas sudah mulai membesar. Lalu sebelum pubertas belum ada jerawat, setelah pubertas ada tumbuh jerawat.
Nah, kemudian berikutnya kita akan pada pembelajaran satu kamu telah menulis rencana pembuatan karya poster ya, tentang menyikapi masa pubertas. Sekarang wujudkan karyamu dengan membuat poster. Karina mengambil dari internet, nanti adik-adik boleh lihat contohnya ya seperti ini. Misalnya pubertas pada anak. Apa itu pubertas? Tahapannya ya. Lalu tanda-tandanya, ini yang anak laki-laki, ini yang anak perempuan. Tipsnya, ada tipsnya juga. Ini dari IDN Times. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.